Selamat sore Pak Gusti, perkenalkan nama saya Marcel Setia Budi dengan nomor NIM 2501980356. Di sini saya akan memberikan video tutorial mengenai soal nomor 3 dari UTS Popular Programming Teknologi yang diminta untuk membuat sebuah program yang menggunakan HTTP request dengan metode function atau metodenya itu post dan get ya. Jadi pertama-tama kita buat folder terlebih dahulu dengan nama nomor 3, kita enter, lalu dalam nomor 3 kita tambahkan file baru dengan nama main.go. Setelah itu kita tambahkan folder pada nomor 3 ini, kita beri nama pengaturan. Lalu yang kedua kita bikin folder baru lagi dengan nama pesan, dan kita enter, lalu kita tambahkan file pada kedua folder ini dengan nama handler sebagai pengaturan dari servernya nanti. Lalu kita tambahkan file lagi dengan nama message.go untuk memberikan pesan pada server nanti ketika server dijalankan. Kita cd nomor 3 go init nomor 3 sudah. Jika sudah, ini kita copy, kita masukkan ke folder ini, pesan dan pengaturan. Jika sudah, kita tambahkan di sini dengan handler. Mohon maaf, kita tambahkan sesuai dengan package-nya ya, pengaturan. Lalu untuk yang kedua, untuk pesan juga sama, kita masukkan pesan, lalu kita buat go work ini. Nah, go work sudah ada. Nah, untuk handle sendiri saya sudah membuat membuat isinya, tinggal kita copy package-nya, pengaturan nomor 3 pesan ini untuk mengambil dari sini. Lalu saya di sini membuat struct mahasiswa dengan 3 variabel dengan tipe string sesuai dengan permintaan, yaitu untuk menerima input nama, NIM dan alamat. Lalu di sini saya melakukan deklarasi array of struct untuk menerima inputan dari mengenai mahasiswa, yaitu nama, NIM, alamat, yang nanti akan diinput melalui variabel varsiman data ini ya, karena ini bersifat sementara pada function create. Lalu pada file handler ini terdapat beberapa function seperti function create untuk membuat data, lalu function baca, dan function redirect. Yang mana function create untuk membuat data atau menginputkan data. Jadi ini simpan, ini untuk request bodinya. Ketika user menginputkan nama, NIM, dan alamat, ketika tidak salah satu kosong, maka akan masuk ke sini. Terdapat error, yaitu kita beri nama request bahwa ini nama, NIM, dan alamat tidak boleh kosong. Lalu pengisian data masih ada yang kosong. Nah, berikutnya jika ketiga parameter ini, request body ini sudah diisi, nama, NIM, dan alamat sudah diisi, maka dia akan masuk kepada else, yaitu kita deklarasikan pada ini var data mahasiswa array abstract tadi, kita pakai data sama dengan append untuk menambahkan data pada array abstract data melalui data yang terdapat pada simpan atau inputan pada variabel simpan untuk dipindahkan ke array abstract data. Lalu jika datanya itu berhasil diinput tetapi terdapat error, maka akan memberikan respons, outputnya akan memberikan respons bahwa terjadi kesalahan pada server. Jika tidak, misalkan sukses, maka akan menjalankan function create dengan berhasil menambahkan data.
Lalu untuk function baca sendiri itu membaca inputan atau data yang sudah ada dari user. Jika ini datanya kosong, maka akan memberikan output yaitu data not found atau data dalam array struct masih kosong. Lalu jika misalkan datanya sudah ada tetapi terdapat error, maka akan memberikan respons bahwa terjadi kesalahan pada server dengan pesan sebagai berikut. Lalu jika datanya berhasil ditampilkan, maka akan menampilkan pesan function baca berhasil menampilkan semua data. Nah, untuk redirect sendiri nanti akan saya jelaskan setelah ini. Kita masuk ke message, kita copy saja dari message ini, Ctrl C, kita Ctrl V. Nah, ini digunakan untuk memberikan pesan pada user, semacam pemberitahuan apabila terdapat info, error, sukses, atau fatal. Lalu berikutnya ke main.go, kita copy saja, kita ke main.go. Sebelumnya ini message kita save terlebih dahulu. Lalu kita ke main.go, kita save. Nah, di main.go sendiri ini kita deklarasikan dulu portnya, port awal. Lalu kita memberitahu user bahwa server kita berjalan pada localhost dengan port 5050. Lalu ini kita set variable router untuk menampung objek dari new router, yang mana dari new router sendiri ini terdapat function yaitu handle function, yang mana handle function ini punya dua parameter, yaitu untuk menerima data dan menampilkan data atau post dan get. Lalu di sini untuk merupakan root dari yang kita punya, yaitu create dan show all. Create untuk menambahkan data dan show all untuk menampilkan data. Lalu router handle not found ini jika misalkan root yang dimasukkan dia cuma localhost 5050 atau localhost 5050 dengan belakangnya atau rootnya berbeda dari yang kita punya, maka user akan diberitahu atau didirect dan menampilkan ini status error root yang Anda masukkan salah dengan penjelasan dan menampilkan root yang kita punya dari array ini, sehingga akan menampilkan pesan yaitu handle not found, root yang Anda masukkan salah. Lalu berikutnya yang ini untuk melakukan setting environment pada server yang ingin kita jalankan. Lalu ini seperti pada Laravel, yaitu kayak internal server untuk menjalankan server kita. Berikutnya ini masih terdapat error. Nah, ini belum saya import ya, jadi kita harus import terlebih dahulu. Jadi cd pesan get. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah. Lalu masih terdapat error lagi di sini, yaitu belum saya get. Kita samakan go get, kita jadikan satu di folder pesan ya, karena nanti akan dipanggil juga melalui go walk ini. Kita masukkan use pengaturan dan pesan. Kasih. Di sini sudah selesai. Ya, di sini masih merah ya, karena apa ini pada source input saya masih kayak agak aneh, sedikit error. Tapi kalau kita coba untuk run terlebih dahulu, go, setelah cd go run main.go.
sebentar prosesnya. Nah, sudah mau jalan ya, akan memberikan apa ini, output berupa link server localhost 5050. Nah, ini nanti kita copy lalu kita masuk ke apa ini, Postman. Nah, kita paste di sini sesuai dengan nama yang kita buat tadi, root, yaitu create untuk menambahkan data atau post dengan parameter nama, nim, dan alamat. Pada soal, kita lihat soalnya terlebih dahulu. Using HTTP request, get response, create a program that can send a JSON response dengan Gusti 1234 Malang. Kita coba 1234 Malang, kita save sebentar. Nah, data berhasil dikirimkan. Lalu untuk inputan yang kedua ini Pangestu 321. Kita ganti ini menjadi Pangestu. Ini juga kita ganti jadi 321. Ini kita ganti menjadi Kabupaten Malang. Nah, ini berhasil. Lalu berikutnya kita buat ini baru ya. Apa ini? Request baru, yaitu dengan ininya get. Kita masukkan root untuk show all, untuk menampilkan data yang kita ingin tampilkan. Kita send terlebih dahulu. Nah, maka data yang ditampilkan adalah data yang kita input, yaitu Gusti 1234 Malang, Pangestu 321 Kabupaten Malang. Nah, berikutnya, nah seperti yang diminta tadi, respon JSON itu kegunaan dari, nah ini encoding JSON. Jadi semua datanya nanti akan dimasukkan ke dalam JSON. Jadi ketika terdapat request ini HTTP request, maka akan menjalankan function sesuai dengan root yang dijalankan, root yang dimasukkan. Misalkan create, maka akan masuk ke create atau menambahkan data, atau post, baca untuk menampilkan semua data, dan redirect apabila root yang dimasukkan itu salah, tidak sesuai. Lalu ketika ini sukses, func create berhasil menambahkan data, sukses, func baca berhasil menampilkan semua data. Nah, misalkan ini kita mau lihat yang error gimana. Kalau misalkan error, kita lihat di sini add new request. Ini misalkan kita kosong, kita send. Nah, akan menampilkan status error, nama dan nim tidak boleh kosong. Nah, ini error, func create pengisian data masih kosong. Nah, itu fungsi dari pesan ini sendiri. Untuk GitHub Fati slash color ini untuk memberikan warna apabila terdapat error, jadi kita tahu bahwa terdapat yang beda dan itu merupakan error. Sekian penjelasan saya mengenai soal nomor 3 ini, HTTP request dengan metode post dan get. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari video tutorial yang dapat saya berikan. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.